Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Revina Damayanti, NPM 20141411009 dari kelas PTKA, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Anatomi interior ambing. Nah, berikut ini adalah gambaran dari anatomi interior ambing. Yang pertama ada lateral suspensory ligament. Lateral suspensory ligament terdiri dari dua struktur yang keduanya muncul dari bagian pelvis sebagai bagian dari komponen urat atau tendon subpelvis. Bagian permukaan lateral suspensory ligament ini menampakkan di atas permukaan ambing dan juga ada dalam gantungan. Jaringan lateral suspensory ligament ini berwarna putih dan bukan jaringan yang elastis. Yang kedua ada medial suspensory ligament, merupakan kelenjar yang muncul dari jaringan konektif dari dinding perut. Jaringan ini masuk ke ambing dan melintang sehingga membagi bilik ambing kiri dan kanan. Medial suspensory ligament berwarna kuning dan juga elastis. Jaringan medium ini akan mengencang saat ambing terisi oleh susu. Histologi ambing. Histologi kelenjar susu. Komponen terkecil jaringan sekretorik dalam kelenjar susu adalah alveolus, yang berbentuk seperti bola. Dindingnya terdiri dari satu lapis sel epitel atau sel sekretorik dan bagian luar terbungkus membran basal atau membran propana. Di tengah ada rongga lumen alveolus di mana ditampung sementara hasil sintesis komponen susu yang disekresikan oleh sel epitel. Pada bagian luar membran proparia menempel sel myoepitel. Bila ada hormon oksitosin akan kontraksi, berfungsi memerah susu keluar melalui ductus intercalaris. Selanjutnya ada jaringan sekresi. Jaringan sekresi tersebar di seluruh kelenjar ambing dalam bentuk kantong yang tidak teratur disebut alveoli. Dinding dari alveolus ini terdiri dari satu lapis sel sekresi dengan sel kontraksi atau myoepitel sel melingkup di luar. Sekelompok sampai 200 alveoli berkumpul dan dinamai lobulus yang diliputi lapisan tipis jaringan konektif. Alveoli berlanjut ke ductulus dan terus ke ductus yang lebih besar dan berlanjut ke ductus pengumpul. Biasanya 8-12 collecting ductus berkumpul menjadi kelenjar besar atau gland cistern pada bagian bawah kelenjar sekresi sebelum. Gland cistern mempunyai kapasitas 400 mili dan berlanjut ke saluran puting atau teat cistern. Alveolus. Berikut ini adalah gambar dan bagian-bagian dari alveolus. Alveolus berbentuk seperti bola. Dindingnya terdiri dari satu lapis sel epitel yang menempel pada membran basalis. Ada rongga atau lumen alveolus, tempat menghancurkan sekresi komponen susu. Alveolus jarang dikelilingi oleh jaringan ikat. Tiap-tiap alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah yang mengandung milk precursor masuk ke sel epitel untuk sintesis susu. Tiap-tiap alveolus dikelilingi venulae yang membawa darah ke sistem pembuluh darah balik. Lapisan pemisah antara alveolus adalah antriol, venulae, dan membran proparia. Dan yang terakhir ada lobus, lobulus, dan ductus. Merupakan sekelompok alveolus bergabung dalam satu unit yang mempunyai satu saluran dan dibungkus oleh jaringan ikat.
Satu lobulus sapi laktasi mengandung 150-220 alveoli, mempunyai volume 0,7-0,8 ml. Sejumlah lobulus bergabung menjadi satu dan mempunyai duktus yang lebih besar untuk jalan keluarnya susu. Lobus. Sejumlah lobulus bergabung menjadi lobus. Dikelilingi kapsul jaringan ikat tampak berwarna putih, mengeluarkan susu melalui saluran susu kapiler, dan tidak punya peran dalam milk injection. Dan yang terakhir ada duktus. Adanya lobus, lobules, dan duktus-duktusnya mudah diidentifikasi terhadap duktus intralobuler, interlobuler, intralobus, dan interlobus. Duktus yang mempunyai satu sel epitel yang mensekresikan susu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.